Ngabuburit di kota tua ketemu Raisa. Jaga. Nyari kolak pisang, dapatnya es kelapa muda. Jaga. Kalaulah mencari media rujukan diaspora Indonesia, Jaga. pasti Voice of Indonesia yang jadi salah satu referensinya. Terbang ke Bajo enaknya bersama-sama. Jaga. Sampai di sana jangan lupa beli souvenir istimewanya. Jaga. Teman-teman Voice of Indonesia, ayo terus kolaborasi bersama. Jaga. Agar sektor pariwisata ekonomi kreatif melesat segera. Ini saat-saat yang sulit di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami 1 tahun terakhir ini melihat begitu dahsyat hantaman dari pandemi COVID-19. 34 juta lebih masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan mereka dalam tekanan yang sangat luar biasa. Itu kami tengah berupaya mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai lokomotif untuk bangkitkan ekonomi di masa pandemi ini. Memang pariwisata era baru akhirnya mendikte kita karena pandemi ini untuk menerapkan cara-cara baru berpariwisata. Dan tren-tren terkini pariwisata itu adalah berbasis nature and culture, alam dan budaya. Berbasis juga tentunya kualitas dan berkelanjutan. Kami menyiapkan dari segi infrastruktur, sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, higienitas dan jaminan keamanan bagi wisatawan di destinasi wisata. Tentu juga sumber daya manusianya. Ini semua tengah kita siapkan dengan payung besar program Indonesia Care atau disingkat dengan I Do Care. Dan tentu saja langkah kolaborasi kita harus diikuti dengan inovasi dan adaptasi. Ada 5 destinasi super prioritas yang ada di layar saya. Mulai dari Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang di Sulawesi Utara. Ini yang akan kita dorong sebagai gerbong-gerbong yang ikut nanti dipersiapkan seiring dengan lokomotif kebangkitan ekonomi. Salah satunya yang menjadi program unggulan kita adalah desa wisata. Karena tren pariwisata ke depan, terutama di tengah-tengah pandemi, adalah wisata alam dan wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif, dan ini ada di desa-desa wisata. Kita yakin desa-desa wisata yang tersebar lebih di 1000 titik yang sekarang sudah memiliki potensi dan mungkin lebih lagi jika kita gali. Ini yang akan menjadi arah baru kebijakan pariwisata kita yang lebih personalized, customized, localized, dan smaller in size. Jadi saya mendorong semua dari Kemenparekraf maupun mitra-mitra kita untuk malam ini kita akan luncurkan Anugerah Desa Wisata 2021. Ini adalah untuk memotivasi desa-desa wisata agar segera menyiapkan diri dan menjadi lokomotif kebangkitan dan kepulihan ekonomi kita. Kami mendapatkan amanah untuk menyiapkan 244 desa wisata di sekitar 5 destinasi super prioritas agar didorong untuk menjadi desa wisata yang mandiri. Tentu tahapan desa wisata itu ada desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri. Kami melihat bahwa desa-desa wisata di Magelang, kami sudah kunjungi beberapa, malah kami mendapat kesempatan untuk tidur di desa wisata Butuh, di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrik di Magelang.
yang juga dikenal dengan Nepal Vanjava. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Jadi desa-desa di sekitar Magelang maupun di sekitar 5 destinasi super prioritas dan di beberapa wilayah Nusantara ini akan menjadi prioritas kita. Ya, pesannya tentunya adalah pertama, penyiapan baik hard infrastructure maupun soft infrastructure, yaitu mulai dari jalan, pelabuhan, interkoneksi, listrik, jaringan, sampai juga penyiapan daripada SDM, calendar of events, penyiapan daripada produk-produk ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, fashion, sampai ke 17 subsektor yang ada dalam lingkup ekonomi kreatif. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan tugas bagi kita agar meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk mulai berwisata dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Oleh karena itu, kita butuh beberapa pilar agar protokol kesehatan ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman, bukan hanya bagi wisatawan, tapi juga bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Seperti protokol kesehatan 3M, 3T, testing, tracing, dan treatment, ini harus diperluas, ditingkatkan, dan juga mengenai vaksinasi. Kami mendukung prioritas pemberian vaksinasi kepada pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan harapannya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, kita terus genjot, kita terus geber, kita terus gercep dan gaspol untuk vaksinasi. Dan desa wisata ini juga salah satu tujuan kita, agar pariwisata ini tidak menjadi eksklusif, tapi pariwisata ini inklusif. Dan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi fokus utama kita ke depan adalah di sektor ekonomi kreatif, bagaimana 10-15 juta pelaku ekonomi kreatif bisa diakselerasi adaptasinya untuk digitalisasi. Sekarang ini baru hanya mencapai 4 juta pelaku ekonomi kreatif. Kita ingin mereka meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Jadi bukan hanya mereka bisa startup, tapi mereka scale up. Dan SDM-nya kita dorong untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, berdaya saing, berkelas, dan memiliki kemampuan untuk bisa diekspor ke mancanegara. Nah, kuncinya menurut saya, dan ini kami mendapat dukungan dari Presiden, adalah bagaimana kita bisa memberi stimulus-stimulus seperti hibah pariwisata yang tahun ini akan kita tingkatkan dan kita perluas. Seperti program-program pemulihan ekonomi nasional, program-program gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, dan gerakan-gerakan seperti beli kreatif lokal. Terakhir, untuk beberapa destinasi khusus kita siapkan dengan pola pengembangan KEK, kawasan ekonomi khusus berbasis pariwisata. Kami melihat bahwa KEK ini akan menjadi pendongkrak kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara keseluruhan. Jadi kami melihat bahwa prioritas kita adalah bagaimana menekan laju penularan virus COVID-19 dan bagaimana kita mengendalikan COVID-19 ini agar tidak memicu penularan-penularan baru yang diakibatkan oleh pergerakan masyarakat. Belajar dari data yang kita dapatkan pada libur Lebaran tahun lalu, libur Nataru, dan terakhir libur Paskah, menunjukkan setiap
ada pergerakan masyarakat secara tinggi akan memicu pada Lebaran tahun lalu 94% kenaikannya. Libur Nataru kenaikannya hampir 70%. Oleh karena itu kita mengambil keputusan secara tegas. Keputusannya berat dan kita ingin masyarakat bisa memahami bahwa prioritas kita adalah mengendalikan COVID-19 ini. Nah, dalam bingkai PPKM skala mikro, tentunya kegiatan-kegiatan masyarakat ini akan diatur melalui sinergitas antara pemerintah daerah. Kami sendiri di pemerintah pusat menyiapkan panduan-panduan seandainya dibuka oleh pemerintah daerah akan mengacu terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kami memiliki panduannya, CHSE. Ini adalah panduan bagaimana destinasi wisata dan acara-acara event-event diselenggarakan secara ketat dan disiplin penerapan protokol kesehatannya. Dan ini yang akan kami dorong sebagai tindakan antisipatif agar pergerakan masyarakat yang ada dalam bingkai PPKM skala mikro ini tidak menimbulkan resiko peningkatan penularan COVID-19. Kita memiliki 55 juta kelas menengah yang sangat potensial. Namun kita ada di tengah-tengah pandemi. Saya selalu menyampaikan, pada masa sebelum pandemi mereka berwisata punya pilihan dan sebagian memilih berwisata di luar negeri. 11 miliar dolar setiap tahunnya dikeluarkan oleh wisatawan Nusantara yang berwisata di luar negeri. Oleh karena itu saya ingin mereorientasi dan meminta mereka melakukan realokasi dari wisata mereka pada saat ini, khususnya di tengah pandemi, untuk berwisata di Indonesia saja. Harapannya 11 miliar dolar ini terrealokasi. Seandainya kita bisa mencapai 60-70%, ini akan bisa menggantikan kontribusi wisatawan mancanegara. Kami, Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa kesiapan destinasi-destinasi wisata untuk wisatawan mancanegara ini tentunya menjadi tujuan wisata daripada wisatawan Nusantara. Nah, kami mendorong agar mereka juga mematuhi protokol kesehatan dan kita akan pantau secara periodik melalui scorecard di setiap destinasi wisata. Berarti kalau hijau itu adalah on track, kuning adalah on progress, dan merah untuk yang tidak berjalan atau slow response. Kami melihat bahwa target Presiden bulan Juni-Juli itu akan kita simulasikan pilot project untuk wisatawan mancanegara dengan 3B, Batam, Bintan, dan Bali sebagai destinasi yang kita prioritaskan untuk dibuka. Ini kita siapkan secara totalitas. Dan harapan saya bahwa dengan koordinasi secara totalitas dengan Kemlu, Kemenkumham, Satgas COVID-19, kita bisa mencapai target tersebut. Namun wisatawan Nusantara haruslah sekarang menjadi penopang. Dan saya yakin dari data BPS yang sebentar lagi akan dirilis, bahwa kontribusi wisatawan Nusantara ini jauh lebih besar daripada kontribusi wisatawan mancanegara. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan tentunya langkah-langkah agar target kita untuk mendorong wisatawan Nusantara untuk berwisata di Indonesia saja bisa kita realisasikan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, daerah yang menjadi prioritas dibukanya kunjungan bagi wisatawan asing adalah Batam, Bali, dan Bintan. Untuk Bali ada 3 zona yang disiapkan, Ubud, Sanur, dan Nusa Dua, yang akan
konsepkan seperti gelembung atau zona atau bubble. Sementara di Kepri ada 2 zona, yaitu Nongsa di Batam dan Lagoy di Bintan. Saat ini kami terus monitoring secara rutin, berkala, dan evaluasi ini dari setiap titik-titik ini kondisinya. Untuk Bali, monitoring dilakukan 2 pekan sekali, sedangkan Batam dan Bintan 1 pekan sekali. Masing-masing daerah kami membentuk Pokja. Dan PIC di tiap daerah akan bekerja sama dengan tim kami, dan penyiapan daripada travel corridor arrangement ini akan sangat bergantung terhadap penyiapan dari end-to-end CHSE. Dari mereka mendarat di pelabuhan sampai mereka meninggalkan destinasi wisata. Dan saya lihat bahwa protokol kesehatan lah yang akan menjadi kunci. Baik itu 3M, 3T, testingnya itu dilakukan sebelum keberangkatan dan setelah ketibaan, sampai juga keharusan kita secara disiplin menerapkan protokol kesehatan itu di tiap-tiap kegiatan wisatawan tersebut. Jadi bukan hanya saat mereka sampai, tapi juga saat mereka berkegiatan, baik itu berkegiatan di dalam zona hijau, makan, berolahraga, mungkin kita berikan yoga kelas, atau juga menari Bali, maupun kegiatan-kegiatan lain seperti cooking class, itu yang harus kita siapkan. Dan saya yakin bahwa ini akan kami himbau terus para pelaku untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Kita akan rangkul semua pihak karena ini pandemi yang maha dahsyat. Kita butuh kerjasama semua pihak. Dan kita ingin bahwa sertifikasi CHSE yang sudah kita lakukan, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, akan menjadi standar emas atau menjadi acuan daripada setiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif untuk menerapkannya. Karena ini masih sifatnya uji coba, jadi kita tidak mematok target yang muluk-muluk, tapi kita ingin paling tidak 1-2 penerbangan untuk ke Bali, atau mungkin 1-2 pemberangkatan ferry dari Singapura untuk Batam dan Bintan, dan kita akan pantau secara ketat bagaimana hari per hari evaluasi daripada pembukaan travel corridor arrangement ini. Jika hasilnya positif, mungkin akan kita perluas. Tapi jika hasilnya justru malah sebaliknya, kita akan tidak segan-segan untuk mengevaluasi dan menghentikan uji coba dari travel corridor arrangement ini. Singapore Airlines sudah mengumumkan bahwa mereka akan memulai penerbangan 4 Mei. Saya mendapat kabar Qatar Airlines dan Emirates juga segera menyusul. Namun ini juga adalah langkah antisipasi travel corridor arrangement dibuka bulan Juni dan Juli. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua, jangan kita lengah. Tetap kita harus tingkatkan protokol kesehatan kita harus pantau keadaan COVID di masing-masing wilayah, dan kita berupaya agar segera bisa kita realisasikan travel corridor arrangement ini agar ekonomi segera pulih. Ini kita menggunakan data, semuanya berbasis data. Saya mengunjungi dunia fantasi, dan di Taman Impian Jaya Ancol tersebut tentunya di tengah-tengah pandemi sangat berkurang pengunjungnya. Saya berbicara dengan para pengelola di sana, terutama di dunia fantasi, dari beberapa atraksi yang ada di dunia fantasi. Salah satu yang paling diminati
adalah yang berhubungan dengan misteri, kereta misteri. Selanjutnya saya lakukan cross check dengan data-data yang ada di destinasi-destinasi dunia. Ternyata pariwisata yang berkaitan dengan satu legenda atau berkaitan dengan satu hikayat yang bisa disandingkan dengan cerita-cerita yang ada di masyarakat itu sangat diminati. Jadi misalnya di Inggris ada wisata yang berkaitan dengan Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Di Eropa Timur ada yang berkaitan dengan Dracula, maupun di Amerika dengan Haunted House. Setelah itu kita cross check dengan data-data yang dimiliki oleh ekonomi kreatif, khususnya di bidang industri film. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah sebelum pandemi dan setelah pandemi, genre yang paling diminati adalah genre film-film horor. Nah, setelah kita lakukan triangulasi, ternyata ada beberapa spot pariwisata yang di Indonesia yang berpotensi untuk kita lakukan wisata minat khusus. Dan ini sekarang teman-teman lagi melihat peluang tersebut. Tapi tentunya ini adalah bagian daripada entertainment. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami bahwa yang kita lakukan ini semua berbasis data, dan harapannya bahwa potensi-potensi ini juga bisa dikembangkan dalam lingkup tentunya untuk kepulihan ekonomi kita. Kita tidak ingin bahwa potensi-potensi ini yang selama ini banyak hilang dan diambil potensi ini oleh luar negeri, juga dikembangkan di Indonesia, sehingga program Bangga Berwisata di Indonesia ini bisa mendapatkan dukungan secara luas. Tentunya semuanya berbasis minat khusus. Ada yang suka sports entertainment, ada yang suka sports tourism, ada yang suka budaya, ada yang suka wisata pencinta alam, ekoturism dan lain sebagainya, monggo. Nah, untuk yang wisata minat khusus yang berkaitan dengan legenda dan hikayat, baik tentang cerita-cerita dari masa-masa lalu mungkin, maupun yang berbasis film-film yang sangat populer, ini bisa kita kembangkan. Dan kami berkolaborasi bukan hanya dari sektor pariwisata tapi juga dari ekonomi kreatifnya. Ya, ada program stimulus hibah pariwisata yang tahun ini kita akan perluas. Targetnya adalah sampai 3,7 triliun untuk hotel, restoran, maupun para pelaku pariwisata lainnya. Sekarang statusnya masih dalam tahapan penyiapan, dan juga kita akan berikan update dari segi jumlahnya, mekanismenya seperti apa, segi waktunya kapan untuk bisa direalisasikan. Pastinya stimulus ini bertujuan agar para pelaku di sektor parekraf bisa terselamatkan. Sebanyak 34 juta, saya ulangi 34 juta lapangan kerja yang ada di sektor ini yang betul-betul menunggu kebangkitan dari sektor ini. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa mari tingkatkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Mari patuhi peraturan pemerintah untuk tidak mudik dan menaatinya, karena saya sangat khawatir apa yang terjadi di India karena kelengahan festival yang memicu kerumunan akhirnya meningkatkan penularan secara signifikan. Jangan sampai nauzubillah min zalik terjadi di Indonesia. Berikutnya, saya juga harapkan langkah-langkah stimulus inovasi seperti mengganti kehadiran kita di kampung halaman dengan mengirim produk-produk hantaran lebaran berisi produk-produk ekonomi kreatif kita, itu bisa dilakukan dan pemerintah memfasilitasi dengan kemudahan promo dan juga kemudahan subsidi ongkir.
Parsel-parsel lebaran ini juga kita harapkan mendongkrak omset daripada pelaku ekonomi kreatif. Dan wisata-wisata lokal ini karena peniadaan mudik juga pasti akan mengalami peningkatan dari minat dari para masyarakat yang tidak bisa mudik. Tentunya kita harus lakukan dengan protokol kesehatan dan bingkai PPKM skala mikro.